Kalau memang menurut si Taipudin ini beserta kroco-kroco dan para jongos-jongosnya serta cecunguknya ingin menghapus 300 ayat Al-Quran, kalau memang dia mau seperti itu, sia-saha kehed Tuhan. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak kenal sosok makhluk yang begitu luar biasa yang mengaku seorang pendeta, dan ini tentunya terkenal dan viral dengan cara yang abnormal. Alih-alih ingin mengabarkan Injil, namun apa daya ilmunya hanya secuil. Ayat Bible dia jadikan mainan, dan ayat suci Al-Quran dia jadikan hinaan. Tidak ada ilmu yang bisa dibagikan, hanya kebencian dan permusuhan yang dia agungkan. Tidak ada nasihat bagi orang Kristen untuk menambah keimanan, hanya pertikaian yang dia inginkan untuk mendapatkan cuan dari perpuluhan. Inilah Taipudin Abraham. Haleluya. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Seperti yang kita tahu bahwa videonya ini sudah menyebar di media sosial, bahkan berita nasional. Mulutnya yang kotor dan busuk membuat dia terkenal. Ya, sesuailah dengan keinginan dia karena suaranya ingin didengar di seluruh Indonesia, tapi bukan suara perdamaian atau kesatuan. Suaranya ini menimbulkan kekacauan, serta yang keluar dari mulutnya hanyalah kotoran. Ya, tadi sih ingin menghapus 300 ayat Al-Quran karena katanya Al-Quran ini sumber intoleran, sumber radikal, dan sumber teroris, sehingga menjadi basic sekolah-sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, sampai ke pesantren, madrasah aliyah, tempat pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran, dan ya sekolah-sekolah yang berbau Islam lah, sehingga di sana itu mencetak atau mendidik anak-anaknya karena basicnya Al-Quran untuk menjadi orang yang radikal, orang yang menjadi teroris, dan juga orang yang mempunyai paham intoleran. Sebenarnya sih simpel ya sahabat ya, gampang banget sebenarnya. Kalau memang menurut si Taipudin ini beserta kroco-kroco dan para jongos-jongosnya serta cecunguknya, kalau memang dia mau seperti itu, enaknya kita tampol dulu atuhnya. Tampol, bos. Al-Quran ini kan diimani dan dijadikan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia yang menganut agama Islam, bahkan di seluruh dunia. Lalu kok bisa ya di Indonesia orang-orang kafir masih bisa bekerja, masih bisa mencari uang, masih bisa mencari nafkah, mereka masih bisa beribadah, mereka masih bisa nongkrong bareng dengan kita yang beda agama, masih bisa bercengkrama dengan keluarga meskipun beda agama, bertetangga dengan baik, dilindungi hak-haknya, dihargai, dihormati, diayomi, dan juga bisa rest in peace, bisa meninggal dengan tenang gitu loh di tanah Indonesia yang mayoritasnya muslim. Contoh nih ya, contoh misalnya kami nih sebagai orang muslim, ada tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, saudara sedarah kita, bahkan orang tua kita yang masih dalam keadaan kafir. Terus misalnya ada orang-orang yang masih dalam keadaan kafir nih, contohnya misalnya Kristen, Protestan ya, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan lainnya, kepercayaan nenek moyang, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Apakah mereka juga memerangi kita sebagai umat muslim? Apakah mereka menzolimi kita? Terus apakah orang yang masih dalam keadaan kafir ini, baik itu tetangga, teman main, teman nongkrong, saudara, sahabat, keluarga, atau orang tua sendiri, apakah kami hina kalian? Atau kalian menghina kami? Atau kami caci maki kalian, kalian caci maki kami? Atau kami bully kalian, kalian bully kami? Kami ludahi kalian dan kalian ludahi kami, kami pukuli kalian, kami kasih tai kalian, kami kasih bangkai kalian, kami usir kalian,
Kami gali kubur kalian, pindahkan ke laut karena kalian kafir. Kami hancurkan rumah kalian, kami tenggelamkan kalian karena kalian kafir. Coba lihat sekeliling kalian, coba lihat lingkungan kalian. Apakah kita seperti itu? Kan enggak cuy, enggak seperti itu konsepnya, wahai Saifuddin Pulgoso dan para pengikutnya serta krocok-krocok dan jongosnya. Kita ini sebagai manusia normal ya, yang tidak sakit jiwa, Saya sakit jiwa dengan Islam. hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama, rukun-rukun aja. Gak ada saling menghujat, gak ada saling mencaci maki, malah saling menghargai dan menghormati. Tidak seperti Anda, wahai Saifuddin dan krocok-krocoknya. Ya boleh lah. Kami berbeda pendapat wajar, berbeda keyakinan wajar, tapi gak sampai seperti ini gitu loh. Tiba-tiba ada setan yang dinobatkan sebagai pendeta, dianggap pendeta dan pendekar, yang bernama Saifuddin Abraham, ingin memecah belah persatuan dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia dengan mengatakan bahwa Al-Quran sumber teroris radikal dan intoleran. Sia hidup ngeunah keneh geuning di Indonesia babal. Kroco-kroco sia ngeunah keneh tah hirup di Indonesia. Nikmat sia neangan duit di dieu, nikmat sia neangan sumbangan ti ditu ti dieu. Kan koplok nu kitu teh. Walileung. Dan bagaimana kalau ada orang-orang yang terpengaruh dengan perkataan si Saifuddin Ibrahim, yang asalnya kita bertetangga rukun ya, terus sahabatan, berteman dengan baik, nongkrong bareng atau main bareng, tiba-tiba mendengar bahasa dari si Saifuddin ini, terus teman kita yang non muslim, teman kita yang kafir ini tiba-tiba nyerang kita karena mengatakan, gua nggak mau temenan sama lu karena lu tuh radikal, intoleran ya, terus lu tuh teroris karena ada seorang pendeta yang ngasih tahu gue kalau di Al-Quran itu semua itu yang tadi gue ucapin. Berdebat mereka, perang antar teman, antar saudara, antar keluarga, antar orang tua, kalau ada yang terpengaruh dengan ucapannya dia. Bahkan kalian takut sama pemimpin kami, takut sama pejabat-pejabat kami, takut sama pemerintah kami yang mayoritasnya muslim semua. Bahkan katanya pesantren mencetak para santri, mencetak para ustaz, mencetak para kiai yang menjadi wakil presiden kita saat ini. Bahkan menaknya sendiri lulusan pesantren. Belum ditambah anak-anak penghafal Al-Quran, sekolah-sekolah Islam, sekolah IT Islam terpadu, madrasah aliyah, dan sekolah-sekolah pendidikan Al-Quran yang lainnya. Dicap sebagai manusia yang akan menciptakan atau mencetak para teroris. Apa jadinya kebinekaan tunggal ika di Indonesia ini? Wah, kacau balau bos. Lebih dari Ukraina dan Rusia kayaknya ya. Dan anehnya, kenapa sebagian orang-orang Kristen yang pro sama dia, yang mendukung dia, yang memberikan cuan, memberikan perpuluhan kepada dia dan setuju sama dia, teriak puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Kenapa sampai teriak seperti itu? Kenapa senang dengan permusuhan dan kebencian? Padahal Yesus mengajarkan di dalam kitab kalian sendiri. Pernah kan Yesus khotbah di atas bukit dan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah kan Yesus. Berarti Yesus itu adalah anak Allah. Allah kita Esa kita panggil Bapa. Dia punya nama, namanya Yesus Kristus. Enggak seperti itu. Tapi kan itu kalimatnya udah jelas. Perintah Yesus, khotbah Yesus yang bisa mendamaikan hati umat Kristen gitu. Bahkan Yesus sendiri kan ngomong setiap kata-kata yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di ayat yang lain, jangan kamu menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kenapa kalian tidak praktekkan dan ikuti apa yang Yesus perintahkan dan sabdakan, malah memuja, memuji, mengagungkan, mengidolakan, menjadikan si Saifuddin pahlawan, diteriaki haleluya puji Tuhan, padahal makhluk ini jauh dari ajaran Yesus, malah terlihat lebih tahu daripada Yesus. Stres nggak lu coy? Ini khusus ya untuk pengikut yang pro kepada si Saifuddin Abraham. Bahkan Yesus di ayat lain mengatakan, mengapa kamu melihat selumbar atau bulu mata yang ada di mata saudaramu, sedangkan balok, batu bata, hebel, taraje, jojodok, sendal jepit, karung sampah, dan lain-lainnya tidak engkau ketahui yang ada di matamu.
Tahu nggak maksudnya di sini? Artinya gini, sebelum engkau mengorek-ngorek kitab agama orang lain, korek dululah kitab agamamu sendiri. Lihat dulu isi kitabmu sebelum engkau ingin menghapus kitab orang lain. Kehead. Nah, si Taipudin kan bilang bahwa Al-Quran adalah sumber radikal, terorisme, dan juga intoleran, dan disetujui oleh para kroco-kroconya, pengikutnya dan pro yang kepada dia, ya ceconguknya lah ya, dan mereka teriak puji Tuhan, haleluya. Tapi kata siapa? Di kitab mereka tidak ada ajaran radikal, terorisme, dan juga intoleran. Padahal kitab mereka duluan yang mengajarkan itu semua. Gini. Mungkin sahabat tahu ya tentang sejarah 3G. Bukan sinyal HP ya, tapi 3G ini gold, glory, dan gospel. Betul? Kan ada gold, emas, glory, kemenangan. Gospel ini Bible atau kitab suci. Gospel apakah Al-Quran? Tentu bukan, tapi Alkitab atau kitab sucinya orang-orang Kristen. Jadi kan mereka mengklaim nih bahwa Bible atau kitab suci ini kitab yang pertama kali ada di dunia. Betul? Sebelum Al-Quran. Karena dalam Al-Quran pun ada kalimat bahwa ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, lalu Al-Quran. Jadi kitab mereka baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru itu tetap sebuah kitab suci yang diklaim oleh mereka kitab pertama yang ada di dunia. Setuju ya sampai sini ya? Pertanyaannya, kitab suci siapa yang pertama kali mengajarkan intoleran, radikalisme, dan terorisme atau penjajahan kepada suatu kaum atau suatu negara? Betul, Bible atau kitab sucinya orang Kristen. Kan mereka mengakui bahwa kitab pertama mereka adalah Bible atau kitab suci atau Alkitab, baik perjanjian baru ataupun perjanjian lama sebelum adanya Al-Quran. Betul? Dan itu semua ada ayatnya. Nggak percaya? Tampol heula tuh. Tampol bos. Ini kita bahas sedikit saja ya. Ini bahasanya sudah saya saring supaya saya bisa mengikuti kebijakan YouTube ya. Karena bahasa dalam Bible ini vulgar. Jadi saya agak rangkum sedikit agar mudah dimengerti dan bisa diterima gitu ya oleh YouTube juga dan oleh para pemirsa. Di dalam Bilangan 31 ayat 17 di situ sangat jelas dikatakan dan tertulis ya, tercatat secara rapih ada kalimat, maka sekarang hilangkanlah nyawa semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah kikuk-kikuk ya dengan laki-laki, harus kamu hilangkan nyawanya. Wow, ya ini bahasanya mohon maaf vulgar ya. Jadi saya buat kikuk-kikuk ya, tahulah maksud saya ya. Lalu di dalam kitab Ulangan juga di Ulangan 13 ayat 1 sampai 11. Ini saya rangkum, saya perhalus. Ini kalimat yang saya ambil yang cukup tidak manusiawi ya, atau ya begitulah ya, agak ngeri juga gitu. Ada kalimatnya gini, tetapi hilangkanlah nyawanya pertama-tama dengan tanganmu sendiri, dan engkau harus melempari dia dengan batu sampai nyawanya hilang. Nah, itu hukuman untuk orang yang menyembah selain Allah, yang menjelma menjadi manusia, tapi mereka nggak pernah lakukan itu. Padahal dalam kitab suci mereka, dalam kitab sucinya orang Kristen, kenapa gitu? Tidak melempari kami dengan batu sampai nyawa kami melayang, padahal jelas di dalam Bible itu ada kalimat engkau harus melempari dia dengan batu sampai nyawanya hilang, karena mereka ini tidak menyembah Allah yang menjadi manusia. Ya, kami umat muslim tidak menyembah Allah kalian gitu loh, tidak menyembah Tuhan kalian yang menjelma menjadi manusia. Lalu kenapa kalian gak melempari kami dengan batu sampai nyawa kami hilang? Itu pertanyaannya. Betul gak? Ini dalam kitab suci umat Kristen loh. Tapi pasti mereka bilang gini, itu kan perjanjian lama, kan kita pakainya perjanjian baru. Kutil, tetap aja itu dalam kitab suci, mau perjanjian lama maupun perjanjian baru. Setuju nggak dengan hal itu? Ya sudahlah. Ya mungkin seperti itu pembicaraan mereka ya, ngelesnya mereka tuh seperti itu. Ya tentu aja gitu, itu orang kitab suci mereka ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahkan ada lagi nih ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Ini bahasanya saya juga udah saring agar mengikuti kebijakan YouTube. Di situ ada kalimat Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk menghilangkan nyawa orang-orang tanpa pertobatan, tanpa ampunan terlebih dahulu. Bahkan di situ ada kalimat tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepada mereka. Hilangkanlah semua nyawanya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi yang sedang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun
keledai. Nah, kalau udah ada kalimat seperti ini, mau nggak Tuhan kalian dibilang adalah Tuhan yang radikal, Tuhan yang mengajarkan terorisme, Tuhan yang mengajarkan intoleran, karena Tuhan menyuruh orang untuk menghabisi semua manusia tanpa ampun, tanpa ada pertobatan, tanpa ada penyesalan, tanpa ada permintaan maaf. Bahkan bayi yang tidak berdosa yang sedang menyusui aja ditumpas, dihabiskan nyawanya. Mau bilang bahwa Bible ini radikal, bahwa Tuhan kalian itu radikal yang berubah menjadi manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, itu ada kalimat di dalam Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi tentang musuh-musuh Yesus ya, musuh-musuhku katanya, yang tidak menjadikannya atau tidak menjadikan Yesus menjadi raja atas mereka, bawalah kemari dan hilangkanlah nyawanya di hadapan Yesus. Bahkan Yesus sendiri ngomong di dalam Bible. Dia mengatakan dengan jelas bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Wow, ini Yesus intoleran banget ya. Yesus radikal banget nih. Yesus ngajarin teroris banget nih. Mau nggak dibilang seperti itu? Kan pasti nggak mau, nggak terima. Padahal ayatnya konteksnya bukan seperti itu. Paham maksud saya? Dan mau nggak kalian, wahai saudara-saudaraku Kristen yang aku cintai, yang aku sayangi, mau nggak kami menuntut agar ayat-ayat itu dihilangkan, agar ayat-ayat itu tidak dibaca oleh anak kecil, agar ayat-ayat itu bahkan kitabnya sendiri nggak usah diterbitkan di Indonesia, nggak usah dijual belikan di Indonesia. Mau nggak seperti itu? Dia pasti nggak mau atau nggak akan terima, pasti marah, kesal, benci, geuleuh, rujit, najis, geuleuh, pokoknya tebeki lah gitu ya. Bahkan bisa-bisa orang itu dihilangkan nyawanya dengan cara dikarungin kayak disalib kayak diangkat ke surga atau apalah itu, pasti nggak mau gitu loh. Ya kami bisa lakukan itu, tapi kami bukan orang yang seperti si Taipuddin Ibrahim dan kroco-kroconya bos. Kami menghargai dan menghormati orang-orang Kristen yang normal dan sehat. Kami menghargai orang-orang Katolik. Kami menghargai orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, ajaran kepercayaan lainnya, baik itu dari nenek moyang maupun ajaran adat istiadat. Kami menghargai dan menghormati itu, dan kami tidak mau mengganggu, dan kami tidak mau ikut-ikutan, karena kami punya keyakinan kami sendiri, karena kami mengamalkan dan kami mengimani apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, itulah yang kami amalkan dan kami mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rob kami yang menciptakan kami. Jika memang makhluk Engkau ini ya Allah yang Engkau ciptakan dirasuki oleh iblis yang menentang dan tidak menuruti perintah-Mu, serta setan yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya untuk menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian dan kekacauan sesama manusia yang Engkau ciptakan dengan sempurna. Kami mohon agar Engkau memberikan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Engkau buat dia menyesal selama hidupnya. Tetapi jika dia bertobat dan memohon ampunan kepadamu serta Engkau berikan hidayah, kami yakin dan percaya sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Mengetahui, Maha Menyaksikan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Masya Allah ya, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau memang dia tidak bertobat, semoga mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan akhirat. Kalaupun dia bertobat dan Allah berikan hidayah, jadikan dia orang muslim yang tentunya membela agama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat mualaf atas perhatiannya. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa bi ai ala irabikumatu kaziban. Tampol heula tuh. Tampol nggak nih? Tampol bos.